semuanya, pernahkah kalian merasakan gempa bumi atau melihat berita tentang terbentuknya pegunungan? Tahukah kalian bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi karena gerakan lempeng bumi yang disebut tektonisme? Pergerakan ini bukan hanya membentuk permukaan bumi, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia. Mulai dari bencana alam hingga terbentuknya sumber daya alam yang kita manfaatkan. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana proses tektonisme terjadi dan menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Siap untuk mengungkap rahasia di balik dinamika bumi? Yuk kita mulai! Yang pertama, kita akan membahas mengenai lipatan dan patahan. Proses lipatan merupakan deformasi pada lapisan kerak bumi yang terjadi akibat tekanan horizontal dari dalam bumi, sehingga batuan yang awalnya datar menjadi melengkung. Proses ini umumnya terjadi pada batuan yang elastis seperti lapisan sedimen. Hasilnya terbentuk struktur-struktur lipatan seperti antiklin bagian puncak dan siklin bagian lembah. Lipatan sering terjadi di daerah yang mengalami tekanan tektonik intensif seperti wilayah pertemuan lempeng bumi. Yang kedua, ada patahan. Proses patahan merupakan proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, membentuk patahan naik atau horst dan patahan turun atau graben. Patahan umumnya ditemukan di daerah-daerah dengan aktivitas tektonik tinggi seperti batas lempeng bumi. Jika yang pertama membahas lipatan dan patahan, yang kedua membahas mengenai pengaruh dari tektonisme. Yang pertama mengenai pengaruh positif tektonisme terhadap kehidupan. Tektonisme atau gerakan lapisan litosfer bumi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Di sisi lain, proses tektonisme menciptakan berbagai bentang alam seperti pegunungan, dataran tinggi, dan lembah yang menjadi sumber keindahan sekaligus lokasi strategis untuk pemukiman, pertanian, dan pariwisata. Selain itu, tektonisme berperan besar dalam pembentukan sumber daya alam yang penting seperti emas, minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang mendukung perkembangan teknologi dan perekonomian manusia. Wilayah hasil tektonisme juga menjadi lahan subur seperti di sekitar gunung berapi yang mendukung aktivitas pertanian. Selanjutnya mengenai dampak negatif tektonisme. Di balik manfaatnya, tektonisme juga menghadirkan berbagai tantangan. Proses seperti pergerakan lempeng dan patahan dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi yang berdampak pada kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa, dan gangguan ekonomi. Misalnya, wilayah Indonesia yang berada di cincin api Pasifik kerap menghadapi risiko tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang tektonisme sangat penting untuk membantu manusia memitigasi risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, dan menjaga keberlanjutan hidup di kawasan yang rawan bencana. Lalu, kita akan membahas studi kasus dari bencana gempa bumi yaitu di Aceh pada tahun 2004. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa sehingga menjadi kawasan yang memiliki risiko bencana gempa bumi yang sangat tinggi. Tapi, mengapa gempa bumi sering terjadi di Indonesia ya? Nah,
Indonesia memiliki posisi geografis yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Yang pertama, lempeng Indo-Australia, yang kedua, lempeng Eurasia, dan yang ketiga, lempeng Pasifik. Ketika ketiga lempeng tektonik tersebut bergerak, maka akan saling bergesekan atau bertumbukan sehingga memicu terjadinya gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak gunung api yang aktif karena letaknya di jalur cincin api Pasifik atau sering kita kenal Pacific Ring of Fire. Dari bencana gempa bumi tersebut akan memiliki pengaruh dan berdampak pada kehidupan manusia. Menurut catatan sejarah, gempa terjadi pada Desember 2004 di Aceh. Tentunya kejadian dahsyat ini menjadi fenomena yang mengagetkan tidak hanya masyarakat Aceh, juga Indonesia, bahkan dunia loh. Gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter berguncang di Aceh. Penyebab gempa Aceh tersebut dikarenakan lempeng Indo-Australia bergerak menuju ke lempeng Eurasia. Gempa yang berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter tidak hanya mengguncang tanah, tetapi menghancurkan ribuan bangunan seperti rumah, sekolah, masjid, rumah sakit, hingga porak-poranda dalam sekejap. Fasilitas umum pun lumpuh total, bahkan Aceh seperti kota mati yang hanya saja menyisakan sisa-sisa kehancuran saja. Menurut BMKG, lebih dari 227.000 korban jiwa, namun bukan hanya kehilangan fisik, tetapi trauma psikologis juga. Dampak pada perekonomian juga itu sangat besar, seperti pada sektor pertanian karena rusaknya kondisi fisik tanah sehingga menyebabkan petani kehilangan hasil panennya dan mendapat kerugian. Infrastruktur seperti jalan rusak yang memutus akses masyarakat ke sumber daya ekonomi, yang akibatnya banyak masyarakat Aceh menjadi bergantung pada bantuan kemanusiaan serta bantuan pemerintah. Lapisan bumi dan gerakan tektonisme mungkin tak terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Dari gunung megah hingga tanah subur, semua ini hasil kerja alami bumi. Kita sudah mempelajari bagaimana tektonisme menggerakkan lempeng bumi, membentuk pegunungan, menyebabkan gempa bumi, bahkan menciptakan sumber daya alam yang bermanfaat. Proses ini memang luar biasa, tetapi juga bisa membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Sekarang, kalian sudah tahu bahwa bumi ini selalu bergerak, lalu perubahan yang terjadi bisa berpengaruh pada lingkungan sekitar kita. Wah, sangat luar biasa! Kita telah menjelajahi bagaimana tektonisme membentuk permukaan bumi dan mempengaruhi kehidupan kita. Semoga setelah menonton video ini, kalian semakin paham dan bisa menganalisis bagaimana proses ini bekerja serta dampaknya bagi manusia. Jangan berhenti belajar dan tetap peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap penasaran dengan keajaiban bumi kita ya. Bye-bye.